Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Trias Aditya Ningrum dengan NIM 2022-05-350. Saya merupakan mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya di sini merupakan salah satu mahasiswi dengan mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Dengan adanya video ini, saya bertujuan untuk mempresentasikan mengenai lifestyle dan consumer culture. Berikut videonya, silahkan disimak bersama. Slide yang pertama akan menjelaskan mengenai pengertian lifestyle. Lifestyle atau gaya hidup didefinisikan sebagai pola di mana orang hidup dan menghabiskan waktu serta uangnya. Gaya hidup adalah fungsi motivasi konsumen dan pembelajaran sebelumnya, kelas sosial, demografi, bahkan variabel lain. Gaya hidup adalah konsepsi ringkasan yang mencerminkan nilai konsumen. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa gaya hidup lebih menggambarkan perilaku seseorang, yaitu bagaimana ia hidup, menggunakan uangnya, dan memanfaatkan waktu yang dimilikinya. Lalu pada slide selanjutnya akan dijelaskan mengenai faktor internal yang mempengaruhi gaya hidup. Yang pertama, ada sikap. Sikap berarti suatu keadaan jiwa dan keadaan fikir yang dipersiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap suatu objek yang diorganisasikan. Dan keadaan jiwa tersebut sangat dipengaruhi sekali oleh tradisi, kebiasaan, kebudayaan, dan lingkungan sosialnya. Lalu yang kedua, pengalaman dan pengamatan. Pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan sosial dalam tingkah laku. Pengalaman juga dapat diperoleh dari semua tindakannya di masa lalu dan dapat dipelajari. Hasil dari pengalaman sosial akan dapat membentuk pandangan terhadap suatu objek. Lalu yang ketiga adalah kepribadian. Kepribadian adalah konfigurasi karakteristik individu dan cara berperilaku yang menentukan perbedaan perilaku dari setiap individu. Lalu yang keempat adalah konsep diri. Konsep diri sudah menjadi pendekatan yang dikenal amat luas untuk menggambarkan hubungan antara konsep diri konsumen dengan image merek. Bagaimana individu memandang dirinya akan mempengaruhi minat terhadap suatu objek. Konsep diri sebagai inti dari pola kepribadian akan menentukan perilaku individu dalam menghadapi permasalahan hidupnya, karena konsep diri merupakan frame of reference yang menjadi awal perilaku. Selanjutnya adalah motif. Perilaku individu muncul karena adanya motif kebutuhan untuk merasa aman dan kebutuhan terhadap prestige merupakan beberapa contoh tentang motif. Jika motif seseorang terhadap kebutuhan akan prestige itu besar, maka akan membentuk gaya hidup yang cenderung mengarah kepada gaya hidup hedonis. Yang terakhir, ada persepsi. Persepsi adalah proses di mana seseorang dapat memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk suatu gambar yang berarti mengenai dunia. Nah, berpindah pada slide selanjutnya akan menjelaskan mengenai pengertian consumer culture. Menurut Arnold 2018, teori budaya konsumen atau CCT merupakan studi ilmu tentang pilihan dan perilaku konsumsi dari sudut pandang sosial dan budaya yang bertentangan dengan psikologis dan ekonomi. CCT mengacu pada sekumpulan perspektif teoritis yang membahas hubungan dinamis antara perilaku konsumen, pasar, serta makna budaya. Budaya konsumen dipandang sebagai tatanan sosial di mana hubungan antara sumber daya sosial dan budaya yang hidup, antara sumber daya simbolis dan cara hidup yang bermakna, dan material tempat mereka bergantung dimediasi melalui pasar. Dan konsumen sebagai bagian dari saling berhubungan sistem produk gambar yang diproduksi secara komersial yang mereka gunakan untuk membangun identitas mereka dan mengarahkan hubungan mereka dengan orang lain. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.